Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-61. Alhamdulillah 61. Ini adalah studi kasus ya teman-teman, studi kasus yang saya bedah suatu toko atau bisnis atau apapun ya, terserah saya, intinya studi kasus dari sisi front end yang kita sama-sama bisa lihat. Ini opini saya, Anda juga sama-sama bisa lihat, opini Anda mungkin banget berbeda. Dan harapannya studi kasus ini bisa manfaat buat Anda dan buat saya, insya Allah ada manfaatnya sih. Jadi saya sambil menyelam minum air, studi kasus diri sendiri, saya bikin konten. Yang mau di-review tokonya bisa isi di Google Form di ganirozaki.com. Yang bayar juga ada. Kalau yang bayar reviewnya bukan dari bedahnya, bukan dari front end ya, tapi dari back end ya. Dari seller center bisa, dari laporan keuangan bisa, dari Facebook Ads Manager-nya juga bisa kalau mau. Tapi itu bayar karena susah. Susah kalau ini kan front end ngemeng doang ya. Tapi kalau yang berbayar itu uh, akan dibedah lebih dalam dari sisi dapurnya. Silakan aja kalau mau bayar, silakan. Saya berterima kasih banget. Oke, yang ini, yang front end ini setiap Senin insya Allah dilapos setiap jam 19.30 insya Allah kita studi kasus bareng-bareng. Yang mau saya review di video ini namanya adalah Tiny Vogue. Eh, spellingnya gimana ya? Nyebutnya Tiny Vogue. Vogue. Dia baju bayi ya, inilah namanya Tiny Vogue ini. Dia baju bayi, jualan baju bayi. Komentarnya seperti ini. Dia sudah ngisi Google Form. Cara berjuang di toko online Shopee kak katanya. Karena harga di Shopee untuk jumper bayi sangat kompetitif dan usia toko saya baru 1 bulan dan sempat masuk top 20 produk terlaris di body suit baby. Oh keren ya. Ini tokonya jualannya jumper baby, jumper bayi dengan apa gambar-gambar yang kartun ya, gambar kartun anime. Animenya anime One Piece. Nah, One Piece itu kan anime sejuta umat ya. Saya juga ngikutin dulu tapi dulu waktu masih lawan siapa ya si One Piece-nya? Lawan apa sih yang aduh kok lupa ya. Lumayan udah agak agak baru sih lawan apa sih yang dia Gear 4 lah yang dia jadi gendut gitulah. Itu terakhir saya ngikutin eh terakhir saya nonton kayaknya. Ya begitulah. Ini One Piece dan emang kan lagi rame ya. Terus saya googling ternyata oh iya lagi rame ada Gear 5 yang lawan si Kaido ya, lawan Kaido lagi rame. Oh, keren juga nih. Jumper Baby kayak gini. Jadi saya lihat ini keren tokonya, dia ngikutin tren, good job ngikutin tren. Eh karena emang lagi rame ya si One Piece, apalagi One Piece-nya sekarang yang di Netflix ada yang apa non kartun yang orang beneran itu series atau movie saya nggak tahu. Dan hasil si toko ini jadi star, jadi bagus dia ngikutin tren, keren kan ya, ngikutin tren. Cuman sayangnya hati-hati copyright sekarang ngikutin tren ke brand besar ya, kayak si One Piece ini kan brand franchise besar banget ya. Si One Piece ini salah satu anime tersukses sepanjang masa manusia. Ini yang laku pun yang Gear 5 ini yang lagi ngetren, yang memang saya juga udah nonton tadi. Keren ya si Gear 5 itu, ya keren aja. Itu ada yang lucu-lucu, One Piece lagi, One Piece lagi, One Piece lagi dan seterusnya. Cuma menariknya ini berarti kan nargetin bapak-bapak ya, nargetin bapak-bapak karena ibu-ibu kayaknya nggak nonton One Piece deh. Ya walau alam ya. Cuma intinya saya salut karena dia si toko ini ngikutin tren. Cuman saya cuma tambahannya hati-hati copyrights. Kalau kena take down Shopee atau melanggar sesuatu, bestsellernya dihapus gitu, wah sudah memble. Bukan bestsellernya malah. Ini semuanya One Piece. Tadi saya ngepoin One Piece, One Piece, One Piece juga, One Piece juga. Nah itu hati-hati aja. Saya cuma bilang hati-hati. Apakah langsung ganti produk? Ya enggak juga sih. Buktinya ini dia bisa sampai jadi star seller ya. Artinya masih dibiarkan dalam tanda kutip oleh Shopee. Saya cuma bisa bilang hati-hati. Keren ngikutin tren. Kita juga harus ngikutin tren dan memang nggak mudah. Ngikutin tren itu memang nggak mudah. Mencari trennya apa nggak mudah. Terus kita lihat kapasitas produksi kita seperti apa juga nggak mudah. Bisa nggak jualan itunya juga nggak mudah. Jadi toko ini salah satu contoh kasus keren, dia berani ngikutin tren, nemu tren yang bagus, dijawantahkan menjadi produk yang bagus. Keren. Salut. Lalu yang kedua komentar saya, beliau kan ini komen ya di Google Form-nya karena harga di Shopee jumper bayi sangat kompetitif. Lalu saya tadi sudah kepoin jumper bayi itu di harga sekitar 10 ribuan sih, yang terlaris 10 ribuan. Harga kompetitif. Kompetitif ini memang
kata-kata yang ngegemesin ya. Semua platform deh, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia berikan harga kompetitif, kompetitif, kompetitif itu apa ya? Termurah gitu. Kalau termurah kita jadi nggak punya margin, kita nggak bisa nggak leluasa, kita jadi nggak compete juga, kita jadi nggak punya karyawan, nggak bisa bayar layak, jadi nggak kompetitif juga di pasar. Ayo jadi kompetitif itu apa? Lebih tepatnya bisa dibilang harga murah sih. Cuman karena mungkin marketplace si platform ini biar menghaluskan jadinya harga kompetitif. Aslinya kalau kita main harga murah, sangat-sangat mungkin kita jadi tidak kompetitif di pasar. Karena kita tidak tidak punya SDM yang kompetitif, kita tidak punya SDM yang layak, karena harganya murah nggak kuat bayarnya dan seterusnya. Nah, saran saya jangan terjebak karena ini sudah membuktikan ya dia dengan harga 30.000 yang dimana pasarannya tadi saya cek itu di 10.000 sampai 15.000, berarti dua kali harga pasar. Beliau mengakunya ini sudah sempat masuk top 20 produk terlaris di Body Sweat Baby. Good job. Jadi jangan 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 terjebak, stay aja di pricing segitu saran saya. Toh buktinya pricing segitu aja bisa masuk top 20. Nah, caranya gimana biar bisa scale up? Nah, balik lagi ke poin satu, cari yang trending. Jadi yang trending harga berapapun kayaknya dibeli juga, nggak price sensitif. Jadi stay di harga segitu, kata saya jangan masuk ke harga price sensitif karena nanti si algoritma akan membentuk oh si produk si toko ini more likely beli jumpsuit yang harga 10 ribuan. Tentu nggak akan ditargetin ke orang-orang yang beli jumpsuit di harga 30.000 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saran saya stay aja di segitu atau kalau memang mau main harga kompetitif bikin toko baru aja. Jangan ngeganggu si toko yang sudah bagus ini. Bikin toko baru main di harga kompetitif silakan. Tapi si toko ini sudah terbukti harganya mahal tapi bisa masuk top 20. Oh, keren. Keren. Ini pendapat saya. Lalu tiga, komentar saya ke bawah saya scroll tadi ada produk-produk yang habis masih masih bisa diklik ya. Saran saya ini diarsipkan aja. Sederhana sih alasannya teman-teman. Ini untuk menjaga si apa si performa tokonya apa matrix tokonya jadi lebih lebih ciamik dan harapannya jadi input ke algoritmanya Shopee ya lebih disukai harapannya gitu. Ilustrasinya gini, katakanlah ada yang on sama yang off ya. Ada yang on yang bisa di sebut dua yang habis dan stok ada tuh sama-sama bisa dilihat, tapi kalau diarsipkan tidak bisa dilihat. Jadi ada yang on dan yang habis. Jadi yang stoknya ada yang habis. Ini page view-nya kalau ditotalin pengunjungnya ada 95, ada 5. Ini 5 orang ini entah nyasar, entah apa, pokoknya ada aja 5 orang. Terus dari 95 tambah 5 ini ada satu order sehingga conversion rate-nya CR-nya atau CR-nya itu kan 1 dibagi 95 tambah 5 sama 1%. Jadi conversion rate-nya 1%. Sekarang bayangin kalau si habis ini toh nggak bisa dibeli juga kan? Si habis ini orang nggak bisa lihat, nggak akan muncul di pencarian. Jadinya 1 dibagi 95. Jadinya si conversion rate-nya lebih gede dari lebih gede dari satu, ya lebih gede dikit lah. Dan itu kan menjadi membuat lebih ciamik si performa tokonya, metrik performa tokonya. Dan harapan kita bersama kalau metrik performa toko kita bagus, jadi input ke algoritma jadi lebih suka algoritma, organiknya naik, iklannya jadi lebih murah dan seterusnya. Jadi sayang aja, jadi nggak ada alasan untuk si habis ini tetap nangkring, selain saya arsipin aja. Kecuali kalau memang mau restock dalam waktu dekat ya sudah, nggak apa-apa. Saran saya sih arsipin aja. Oke, itu aja saya cuma bisa komentar tiga ini. Yang pertama tadi keren, bisa ngikutin tren. Ini jadi pelajaran buat yang nonton, buat saya pribadi juga harus 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 jeli lihat tren. Yang kedua, kalau udah harga di mahal dan laku, stay aja, jangan tergoda, jangan jangan terhasut oleh RM, oleh AM untuk harga kompetitif. Kalau mau bikin toko baru aja. Yang ketiga, arsipin produk. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya si bedah toko atau review toko ini. Kalau ada yang mau di-review secara gratis, bisa di ganirozaki.com. Kalau yang berbayar juga ada, cek aja di ganirozaki.com. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.